adalah gangguan pada anak yang timbul pada masa perkembangan dini atau sebelum berusia 7 tahun dengan ciri utama tidak mampu memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Selanjutnya, ada pengertian hiperaktif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Taylor tahun 1988, hiperaktif adalah pola perilaku yang menunjukkan perilaku tidak mau diam, mengalami gangguan dalam memusatkan perhatian, dan impulsif. Yang kedua, menurut Supratigno tahun 1995 halaman 85 yang menjelaskan bahwa anak hiperaktif adalah anak nakal yang sulit berkonsentrasi. Perhatiannya sangat mudah beralih, motorik berlebihan, dan susah mengikuti perintah. Beberapa penyebab perilaku hiperaktif adalah yang pertama, cedera otak. Hiperaktif dimungkinkan terjadi karena efek dari infeksi, luka berat, cedera, atau komplikasi lain yang terjadi pada otak saat masa kehamilan, ataupun persalinan pada ibu dan anak. Kerusakan otak bisa mengakibatkan gejala hiperaktivitas, ketiadaan perhatian, dan impulsivitas. Kerusakan otak bisa terjadi karena obat-obatan atau infeksi yang dialami ibu saat hamil. Yang kedua, ada merokok. Munculnya perilaku hiperaktif pada anak kemungkinan beresiko lebih besar terjadi pada ibu hamil yang merokok daripada ibu hamil yang tidak merokok. Ibu yang merokok bisa jadi sedang mengalami gangguan perhatian sehingga risiko hiperaktivitas pada keturunannya meningkat. Selanjutnya ada cedera kelahiran. Cedera kelahiran dapat memicu terjadinya gejala hiperaktif. Hal yang diamati pada saat kelahiran bayi mencakup dasar gerakan, suara, warna, usaha pernapasan, dan kecepatan gerak jantung. Cedera kelahiran ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya perilaku hiperaktif, namun kemungkinannya kecil. Selanjutnya ada makanan tak sehat. Makanan yang tak sehat seperti makanan yang mengandung bahan pengawet, pewarna makanan, perasa, buatan mempunyai resiko tinggi menimbulkan perilaku hiperaktif. Warna-warna buatan yang paling dimungkinkan berpengaruh besar karena mengandung zat kimia yang sama dengan zat-zat yang menimbulkan reaksi alergis. Selanjutnya ada obat-obatan. Obat alergi dan berbagai macam obat penenang dapat mengurangi pemusatan perhatian dan konsentrasi. Kurangnya siswa dalam memusatkan perhatian merupakan salah satu tanda adanya perilaku hiperaktif. Kandungan dalam obat-obatan ini dapat merangsang dan memperburuk kondisi sebelumnya sehingga dapat memicu munculnya perilaku hiperaktif. Selanjutnya ada keturunan. Keturunan merupakan salah satu penyebab munculnya perilaku hiperaktif yang sangat dominan. Anak-anak hiperaktif 4 kali lebih mungkin memiliki saudara kandung dan orang tua yang juga mempunyai perilaku hiperaktif daripada anak-anak normal. Hal ini beresiko tinggi pula pada anak yang kembar identik. Berikut penyebab hiperaktif menurut Astopoulos dan Buckley tahun 1995 dalam Tin Suharmini 2005 ayat 17 adalah yang pertama faktor neurologis. Lemahnya susunan saraf atau neurologis disebabkan oleh kerusakan otak dan atau disebabkan keterlambatan kemasakan sentral nervous system. Akibatnya anak tidak dapat mengontrol kesadaran, tidak dapat menyaring stimulus yang masuk, tidak dapat mengarahkan mana yang harus dan tidak harus dilakukan. Kemudian anak akan kesulitan berkonsentrasi, mengarahkan perilaku, dan mudah beralih perhatian. Yang kedua ada toxic reaction. Hiperaktif dapat disebabkan karena toksik atau keracunan. Menurut Eric Taylor tahun 1988 halaman 37. Racun dalam hal ini ialah timbal. Timbal dapat diperoleh dari udara yang sering hirup, makanan, dan minuman. Keracunan ini dapat menyebabkan orientasi dan memori tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga anak menjadi berperilaku agresif dan hiperaktif. Lalu ada kondisi prenatal. Eric Taylor tahun 1988 menjelaskan bahwa kondisi kehamilan dan proses persalinan yang menyebabkan terjadinya perilaku hiperaktif pada anak-anak adalah yang pertama ada toksemia, yang kedua kebiasaan merokok dan minum minuman keras pada ibu hamil, yang ketiga ada kerusakan otak ketika lahir. Lalu ada faktor genetik. Faktor genetik ialah gen yang terdapat pada masing-masing individu manusia yang tidak dapat diamati secara langsung oleh manusia. Kromosom yang ada pada manusia dapat menurun pada generasi berikutnya. Garis keturunan dapat berasal dari orang tua, saudara, atau kakek dan nenek. Lanjut ada faktor biologis. Struktur biologis anak hiperaktif berbeda dengan anak normal. Perkembangan struktur
biologis pada otak bergantung pada pengalaman-pengalaman dan nutrisi atau makanan-makanan yang bergizi. Selain itu, aspek biologis, penyebab hiperaktif juga dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit fisik, misalnya cacat pendengaran dan cacat penglihatan sejak lahir. Lalu yang terakhir ada lingkungan. Menurut Eric Taylor mengemukakan bahwa perilaku banyak ditentukan oleh kondisi psikologi lingkungan yang dialami oleh anak-anak. Lingkungan yang berperan di sini ialah lingkungan rumah dan sekolah. Sikap orang tua dan guru sangat berpengaruh pada perilaku yang terbentuk dalam diri siswa. Problem yang dihadapi anak hiperaktif. Yang pertama, ada problem di sekolah. Anak tidak mampu mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik. Yang kedua, ada problem di rumah. Anak hiperaktif biasanya lebih mudah cemas dan kecil hati. Yang ketiga, ada problem berbicara. Anak hiperaktif biasanya suka berbicara. Dia banyak berbicara, namun sesungguhnya kurang efisien dalam berkomunikasi. Yang keempat, ada problem fisik. Secara umum, anak hiperaktif memiliki tingkat kesehatan fisik yang tidak sebaik anak lain. Yang selanjutnya ada ciri-ciri hiperaktif. Menurut Prasetyono, tahun 2008, halaman 107, mengatakan bahwa ciri-ciri hiperaktif yang dialami oleh anak ditandai dengan yang pertama, tidak fokus, yang kedua, sikap menentang, yang ketiga, memiliki perilaku yang destruktif atau merusak, yang keempat, tak kenal lelah, yang kelima, tidak sabar dan usil ketika bermain dengan temannya, yang keenam, intelektualitas rendah yang disebabkan oleh perhatian yang mudah teralih. Ada tipe-tipe hiperaktif. Yang pertama, tipe siswa yang tidak bisa memusatkan perhatian. Tipe ini sangat hiperaktif dan mudah terganggu. Namun, dalam tipe ini tidak termasuk hiperaktif dan impulsif. Yang kedua, ada tipe siswa yang hiperaktif dan impulsif. Nah, siswa tipe ini akan menunjukkan gejala perilaku sangat hiperaktif dan impulsif. Tipe ini biasanya terjadi pada anak kecil. Dan yang ketiga, ada tipe gabungannya, itu tipe dari siswa yang tidak bisa memusatkan perhatian dan siswa hiperaktif dan impulsif. Tipe ini sangat mudah sekali terganggu perhatian. Lalu ada kebutuhan siswa hiperaktif. Yang pertama, ada kebutuhan pengendalian diri. Pengendalian diri pada siswa hiperaktif itu berkaitan dengan pengurangan perilaku hiperaktif. Selanjutnya, yang kedua, ada kebutuhan belajar. Keberhasilan siswa hiperaktif dalam belajar dipengaruhi oleh pengendalian dirinya.